Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya. Sekarang giliran aku yang bakal bahas sesuatu yang menurut aku penting banget di dunia kerja, apalagi kalau kalian nanti terjun ke dunia organisasi atau perusahaan. Topiknya adalah public relation atau sering disebut PR. Kalian semua pasti sering dengar kan istilah PR. Tapi sebenarnya PR itu apa sih? Cuma urus postingan media sosial doang atau sekedar ngomong di depan publik? Nah, ternyata kerjaan PR tuh nggak sesimpel itu. Maka dari itu sekarang kita akan bahas lingkungan dari PR. Ya, jadi gini teman-teman, PR itu singkatan dari Public Relation, artinya hubungan masyarakat. Tapi dalam dunia kerja, PR itu lebih luas dari sekedar hubungan. PR adalah bagian dari manajemen yang tugasnya bikin komunikasi antara organisasi sama publiknya jadi lancar, sehat, dan saling menguntungkan. Publiknya tuh siapa aja sih? Publiknya itu banyak banget, bisa pelanggan, karyawan, investor, media, bahkan masyarakat umum. Menurut Rosadi Ruslan, PR itu fungsi manajemen yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan hubungan antara organisasi dan publiknya lewat komunikasi dan kerjasama. Jadi, PR bukan cuma ngomong ke publik, tapi juga dengerin balik apa yang publik mau. Bayangin aja kayak hubungan dua arah. Kalau cuma satu arah yang ngomong, pasti jadi berantakan kan? Nah, selanjutnya tuh ada tugas PR. Tugas itu ngomong sama banyak orang. Bisa lewat berita, media sosial, acara, atau bahkan ngobrol langsung. Tujuannya supaya orang tahu hal baik tentang perusahaan atau lembaganya. Terus PR itu kerjanya dengerin orang, nggak cuma ngomong doang. PR juga harus tahu apa yang orang pikirin. Misalnya kalau ada orang komplain atau marah, PR bantu nyelesainnya dengan cara yang lembut dan sopan. Kan nggak mungkin kita harus marah-marah ke orang yang jelas-jelas orang itu komplain karena kesalahan kita. Terus PR juga bisa bikin acara seru, kayak peluncuran produk baru, konser, atau acara sosial. Semua biar orang makin kenal sama perusahaan dan senang sama perusahaan itu. Terus PR juga bisa bikin kesan atau berita yang bagus. Misalnya kayak bikin press release, postingan di media sosial, atau nulis cerita inspiratif tentang kegiatan perusahaan. Terus kenapa PR penting? Kenapa sih PR penting banget? Sekarang gini deh, bayangin kamu punya toko jualan es krim. Kalau rasanya enak tapi orang nggak tahu, nggak ada yang beli kan? Karena nggak ada yang review gitu. Zaman sekarang kan review ya bahasanya. Nggak bakal ada yang suka atau percaya sama toko kamu. Kalau ada gosip yang jelek, PR juga bantu jelasin biar orang ngerti kebenarannya. Jadi PR itu kayak pahlawan penyelamat reputasi ya jatuhnya. Tanpa PR orang bisa salah paham sebenarnya. Tapi dengan PR semua jadi lebih jelas dan positif. Terus siapa aja yang butuh PR? Oke. Kira-kira siapa yang butuh PR? Jawabannya itu semua orang. Semua orang tuh butuh PR. Perusahaan, sekolah, pemerintah, bahkan artis atau influencer juga butuh PR. Karena semuanya tuh pengen punya citra yang baik di mata publik. Selanjutnya itu ada lingkup kerja PR. Nah, sekarang kita bahas lingkup kerjanya. PR itu luas banget. Ada dua arah utama nih. Yang pertama itu hubungan ke dalam, internal. Ini tuh tentang bagaimana PR menjaga komunikasi yang baik sama karyawan di dalam organisasi. Jadi biar nggak ada miskom, biar semua ngerti tujuan dan arah perusahaan. Yang kedua itu ada hubungan keluar, yaitu eksternal. Ini berhubungan dengan masyarakat
media, investor, dan pihak lain di luar organisasi. Tapi lebih detailnya, PR juga kerja di banyak bidang. Misalnya ada reputasi, menjaga citra perusahaan supaya tetap positif. Selanjutnya ada publisitas produk, yaitu bantu promosi barang tim marketingnya, dan hubungan karyawan biar komunikasi antara manajemen dan karyawan itu menjadi dua arah. Selanjutnya kayak ada acara-acara khusus kayak event perusahaan atau konferensi pers, dan bahkan ada hubungan pemerintah biar organisasi bisa jalan sesuai aturan dan banyak koneksi yang baik. Intinya PR itu kayak jembatan antara organisasi dengan dunia luar. Kalau jembatannya rusak, ya komunikasinya pasti putus dong. Selanjutnya ada proses kerja PR. Terus gimana cara kerja PR? Menurut Catlip dan Center ada 4 tahap utama. Yang pertama itu ada fact finding, ngumpulin data dulu sebelum ngambil keputusan. Selanjutnya ada planning, membuat rencana berdasarkan data yang udah dikumpulin. Yang ketiga action dan communication, baru deh dijalanin dan dikomunikasikan ke publik. Yang terakhir evaluation, setelah semua dijalankan dievaluasi lagi apakah tujuannya tercapai atau belum. Nah, banyak banget orang yang langsung loncat ke langkah ketiga, langsung aksi tanpa riset dulu. Padahal itu bahaya banget buat citra organisasi. Makanya PR yang profesional itu selalu riset dulu sebelum ngomong atau bertindak. Sekarang kita akan bahas peran PR dalam organisasi. Terakhir, kita bahas perannya nih. PR itu mempunyai 4 peran penting dalam organisasi. Yang pertama itu ada penasihat ahli, bantu manajemen nyari solusi saat ada masalah komunikasi di dalam publiknya itu. Selanjutnya ada fasilitator komunikasi, jadi penengah antara perusahaan dan masyarakatnya. Selanjutnya ada fasilitator pemecah masalah, di sini dia ikut membantu manajemen ngadepin krisis. Selanjutnya ada teknisi komunikasi, bikin konten, nulis press release, desain, dan lain-lain. Jadi PR bukan cuma orang yang ramah ngomong, tapi juga punya kemampuan analisis, strategi, bahkan krisis manajemen. Kesimpulannya yaitu public relation itu ibarat jantung komunikasinya organisasi. Kalau PR-nya nggak jalan, bisa-bisa publiknya salah paham, citra perusahaan jadi rusak, bahkan bisa kehilangan kepercayaan. Jadi buat kalian yang suka ngomong, suka ngatur strategi, dan peka sama isu sosial, PR itu cocok banget jadi karir di masa depan kalian. Oke, sekian dari aku. Semoga kalian jadi lebih paham ya, kalau PR bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal mendengarkan, memahami, dan menjaga hubungan. Terima kasih banyak udah nyimak.